Halo, ketemu lagi dengan saya Firdiansyah di channel Oprek Ilmu Komputer. Pada video ini, saya kembali mencoba menjelaskan lebih seru lagi untuk pembuatan multiple instance via sistem CTL service pada Ubuntu. Pembuatannya cepat dan penggunanya sangat memudahkan user. Oke, langsung saja kita ke TKP. Sesuai dengan judulnya, saya akan menunjukkan cara pembuatan multiple instance MariaDB pada Ubuntu Service System CTL gitu ya. Oke, kita perbesar. Penggunaan akhirnya adalah seperti ini, contohnya sistem CTL, terus kita start, bisa itu stop ataupun restart, terus nama service-nya, dan ditambahkan dengan Akeong. Lalu kita panggil node-nya tersebut atau instance-nya tersebut gitu ya. Contoh yang lain juga misalnya sistem CTL start MariaDB node 2, berarti kita memulai MariaDB pada instance dengan nama node 2 gitu ya. Atau misalnya karena kita nggak tahu nih node 1 nih isinya apa, node 2 apa. Nah, kita bisa menggunakan bahasa yang humanis. Ya, jadi sistem CTL start MariaDB project parkir. Jadi kita bisa tahu node yang kita sedang aktifkan ini itu ternyata untuk node project parkir gitu ya. Nah, kelebihannya dibandingkan dengan MySQLD multi atau MariaDB multi seperti pada video saya sebelumnya, itu sangat terbatas dengan angka di akhirannya saja ya. Misalnya yaitu MySQLD 1, MySQLD 2. Nah, itu sangat terbatas sehingga kita tidak tahu tuh MySQLD multi satunya itu punya siapa, MySQLD multi 2-nya itu tentang project apa dan sebagainya ya. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa lebih paham dan sangat mengurangi kesalahan saat pemanggilan suatu node ya. Nah, kan ini lebih mudah dibandingkan dengan node 1 atau node 2 ya. Nah, ini lebih memudahkan. Oke, lanjutnya kondisi saat ini IP server saya adalah ini. Bisa kita periksa di sini. Ini IP saya. Di sini untuk Ubuntu saya versi 20 dan MariaDB-nya atau MySQL-nya itu versi yang 10. Ya. Oke, langsung saja. Steps-nya kita install MariaDB 10.11. Ini sudah saya install. Kedua kita sudosu. Ya, ini sudah masuk ke rootnya ya. Clear. Lalu langsung saja sistem CTL edit MariaDB seperti ini ya. Saya copy, saya paste di sini. Nah, ini tambahkan file ini, keempat baris ini ya. Keempat baris ini kita copy, terus kita save insert. Nah, seperti ini kita Ctrl X, yes. Terus ada override, yes lagi. Gitu ya. Terus kita mau coba lagi lihat ya, sudah tersimpan benar ya. Oke. Nah, yang keempat, kita akan membuat file-file konfigurasinya. Nah, contohnya di sini adalah node 1, node 2, dan project parkir ya. Kita akan membuat 3 file, masing-masing untuk node 1, node 2, dan project parkir. Kita mulai dari yang node 1 dulu. Nah, caranya adalah v etc ini ya. Ini saya copy dulu. Lalu kopikan ini ya, saya copy, terus saya paste di sini. Right key titik 2 right key gitu ya. Ini penjelasannya secara ringkas adalah server ID ini kalau untuk replikasi dan cluster ini harus dibedakan ya, tapi kalau dia single atau standalone ini tidak terlalu berpengaruh ya server ID. Nah, karena di sini masih
sifatnya standalone, maka ini tidak terlalu berpengaruh, tetapi tetap saya membedakan server ID satu instance dengan instance yang berikutnya. Server ID ini bisa dimulai dari 1, mau mulai dari 10, 100, 1000, bebas. Mau mulai dari 2, mau mulai dari 5 juga bebas. Ya. Nah, untuk soketnya sampai di sini, ini harus berbeda dengan instansi yang pertama dengan instansi yang kedua, gitu ya. Harus berbeda. Misalnya di sini node 1, maka soketnya yang kedua di sini harus node 2, gitu ya. Soket ya instansi yang ketiga maka boleh dengan menggunakan nama yang lebih humanis, gitu ya, penggunaan soketnya. Lalu yang portnya pun juga ini tidak boleh sama satu dengan yang lainnya, ya. Ini sudah mutlak tidak boleh. Jadi kalau defaultnya si MariaDB itu 3306, maka saya gunakan increment 1 menjadi port 3307, yang instansi yang kedua 3308, instansi yang berikutnya 3309, dan seterusnya, ya. Termasuk juga PID filenya, dia mau berada di mana, ini silahkan digunakan. Jangan disamakan satu dengan PID di instansi yang lain, ya, harus dibedakan. Nah, ini juga data dir, ini juga tidak boleh di satu folder yang sama dengan instansi yang lainnya, gitu. Log error ini saya menggunakan di folder yang existing. Ketika saya menginstal MariaDB, maka di situ saya menumpang di folder var log MySQL, gitu ya, dengan nama file yang berbeda tentunya, ya. Begitu juga dengan node yang kedua dan node yang berikutnya, gitu ya, berbeda juga. Oke, nah di sini kenapa harus diinstal di etc MySQL di conf? Karena sesuai dengan informasi dari mariadb.com untuk sistem D, untuk yang konfigurasi multiple instance, ini untuk Ubuntu dia harus disimpan di etc MySQL conf sini, ya. Sedangkan untuk yang Red Hat, CentOS, Fedora, dia disimpannya di sini. Ya, jadi karena kita menggunakan Ubuntu, rekan-rekan harus pastikan dulu menggunakan yang tipe ini, distronya atau distro yang ini, ya. Silahkan ditentukan tempat penyimpanannya di sini. Oke, kita lanjut yang ke node kedua, ya. Tadi node 1 sudah, kita terus lanjut yang ke node 2. Sini kita copy, ini escape, titik 2 W dan key. Oke. Terus yang project parkir V ini saya copy, enter, saya insert, saya copy di sini, ya. Escape, W dan key lagi. Nah, kalau kita lihat ke etc MySQL conf-nya, gitu ya, ls. Nah, sudah ada 3 file, ya, cnf. Oke, sekarang kita bikin folder dan set ownership-nya. Nah, di sini kita akan membuat 2 folder sekaligus dalam satu perintah, tapi diakhiri dengan 1 dan 2. Jadi MariaDB node 1, MariaDB node 2, gitu ya. Kita copy. Itu. Nah, ini dia membuat folder di sini, ya. Dan ini juga foldernya yang kedua, gitu. Kalau mau bikin 5 folder sekaligus, ya bisa seperti ini. Ya, jadi nanti langsung ada 5 folder yang otomatis akan terbikin dalam satu perintah mkdir ini. Oke, yang kedua saya clear dulu. Oke, ini untuk yang project parkir, ya. Terus kita change ownership-nya.
Terus untuk yang change ownership parkir, project parkir, itu ya. Nah, sekarang kita akan install, kita periksa dulu deh, var lib, gitu ya. Terus kita periksa di sini. Nah, di sini ada, sudah terbuat ya, 3 folder ini. 3 folder ini yang barusan kita bikin di sini ya tadi, dan change ownership-nya. Gitu. Ini sudah. Terus kita lanjut ke untuk pembuatan masing-masing instance sini. Ini sebenarnya satu baris, tetapi karena kepanjangan, jadi saya tambahkan spasi backslash gitu ya di akhirannya. Nah, karena di sini ada 4, maka pastikan rekan-rekan untuk menambahkan ini. Ya, yang baris terakhir nggak usah ada spasi backslashnya. Saya copy, saya clear dulu, saya paste, oke, saya install. Oke, sudah selesai. Berikut penjelasan singkatnya. Kita memanggil file executable-nya si MariaDB install DB ini. Dia menggunakan parameter base dir-nya, di mana di USR ini berada, si MariaDB install DB ini berada di file USR. Nah, kita menggunakan default chain F-nya yang sudah kita siapkan di atasnya nih sebelumnya, yang pertama ya, node 1 gitu. Nah, ini kita panggil file konfigurasinya saat untuk menginstal database yang baru gitu ya, instance yang baru, bukan database ya, instance yang baru. Karena satu instance bisa banyak database. Kalau database itu berada di instance gitu ya. Terus menggunakan user MySQL. Nah, jadi nanti dia otomatis change ownership-nya langsung ke MySQL. Data direktorinya juga seperti yang ada di sini ya, di file yang tadi sudah kita siapkan gitu ya, yang ini nih data dirnya ya. Oke. Ini pun juga sebenarnya bisa saja dihapus, tapi kalau rekan-rekan mau nambahkan juga oke, bisa saja. Lanjutnya kita masuk ke yang node kedua. Saya copy, saya clear dulu. Oke. Nah, dia sudah selesai install. Kita lanjut yang ketiga. Kita clear dulu lagi. Ya, sudah selesai. Oke, kita coba cek ya. Di sini ya. Kita masuk ke dalam MariaDB node 1 misalnya. cd MariaDB node 1 gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat file inilah yang tadi di install gitu ya, menggunakan file ini nih, menggunakan perintah si MariaDB install db. Jadi dia yang bikinin file-file di dalamnya ini. Oke, kita lanjutkan untuk enable dan otomatis run setiap reboot server ya, jadi nggak usah manual di start lagi nanti kalau memang dibutuhkan. Sebelumnya ini perintahnya, tapi sebelumnya saya akan gunakan untuk pengecekan dulu. Jadi systemctl ini kita status gitu ya, systemctl status MariaDB node 1. Kita clear. Nah, systemctl status MariaDB pada node 1. Kita lihat. Nah, di sini kan belum masih failed ya. Nah, kita perlu enable dulu nih. Kita perlu enable node 1-nya. Oke, kita save, insert, enable. Nah, kita cek lagi statusnya nih. Nah, sudah enable nih. Oke, lalu
kita lanjutkan yang kedua, note yang kedua gitu ya. Terus juga yang terakhir. Ya. Nah, untuk memulai service cukup dengan start MariaDB. Kalau yang untuk MariaDB bawaannya itu yang defaultnya yang port 3306 kan seperti ini nih, cuma sampai MariaDB aja gitu ya. Tapi karena kita menggunakan multiple instance, maka node-nya ini kita bisa panggil nih. Kita copy, kita paste di sini. Nah, kita lihat statusnya ya. Sekarang kita lihat statusnya gitu ya. Nah, sekarang sudah running, aktif itu ya, sudah berhasil. Kita lanjut ke yang node kedua, kita cek statusnya dulu. Oke, ini aktif ya, running. Terus kita yang ketiga, oke, kita cek statusnya. Oke, ini running ya. Oke, jadi sudah bisa untuk cek statusnya tadi ya. Nah, kalau kita lihat di sini, clear dulu. Kalau kita lihat pakai PS EF gitu ya. Nah, di sini sudah kelihatan nih. MariaDB-nya sudah berjalan ya. Nah, untuk memulainya seperti apa nih? Memulainya cukup tetap memanggil awalannya dengan socknya ya. Socknya ini kan tadi kalau MariaDB di node 1 itu punyanya si node 1 kan ya. Yang ini ya kan. Nah, soketnya nih. Berarti kita panggil untuk reset passwordnya ya. Nah, seperti ini. Karena baru bisa kita gunakan setelah kita men-set passwordnya root. Jadi nggak bisa tidak melewati ini dulu ya. Harus kita reset dulu passwordnya. Bukan reset ya, tapi kita set passwordnya. Saya clear. Ini kita save, insert. Nah, sekarang kita sudah masuk sebagai root nih. Kita kalau mau lihat kita bisa apa aja sih ya, show grants gitu ya. Nah, kita bisa dapat grant all nih sebagai root. Lalu kita set passwordnya. Tuh. Ya, rekan-rekan bebas mau ganti passwordnya. Oke, terus kita exit. Kita lakukan ke node yang kedua juga. Kita lakukan yang sama ya, passwordnya. Terus kita exit lagi. Dan kita ingat ya, rekan-rekan, saat baru diinstal si instance-nya, dia harus connect melalui soket ya. Jadi soketnya nih yang menjadi gerbang utama untuk si rootnya ya. Gitu. Ini saya paste di sini lagi. Nah, di sini kita set password ya. Oke, tiga-tiganya sudah kita set password. Jadi rootnya semuanya adalah VD123. Nah, sekarang kita coba akses via port. Ya, port itu kan kalau tadi via soket, ya, sekarang via port. Oke, nah portnya ini 3307 punya siapa nih? 3307 tadi ini kan kita set sebagai nih ya, punyanya si node 1 ya, node 1 sini. Jadi mana tadi ya? Ini ya. Ini saya copy min u ya, ini kurang u.
ini Firdi passwordnya dan ini portnya. Nah, ini kita copy. Oke. Nah, di sini kita nanti bisa mulai mau create database apa gitu ya. Database tes aja gitu misalnya. Create data, ini saya typo ya. Nah, show database. Nah, di sini sudah ada ya, udah bisa berarti kan. Terus kita akan beri bikinkan satu user yang bisa mengakses dari mana aja. Kita beri passwordnya ini dan dia memiliki grant option tuh artinya dia seperti root full access gitu ya. Dia bisa membikinkan user baru, dia bisa grant, merevoke, melakukan alter table, create database dan semuanya gitu ya. Nah, ini hati-hati kalau memang tidak yakin dengan penggunaan grant option, silahkan dihilangkan saja seperti ini. Nah, ini tidak bisa melakukan banyak hal gitu ya. Tapi kalau ini udah istilahnya ya grant option tuh semua privilege bisa dilakukan gitu ya. Ini saya copy, saya paste di sini, enter, oke, exit. Untuk yang node kedua pun juga sama. Kalau bedanya tadi saya pakai 3307, sekarang 3308. Saya install, saya copy. Terus nih saya akan membuat sebuah user, bisa diakses dari mana saja, passwordnya ini dan memiliki grant penuh gitu ya. Save insert, oke. Ignoring query to another database. Oke. Saya ada kesalahan di sini, harusnya U ya. Oke. Nah, di sini saya copy lagi. Nah, oke, baru berhasil ya, karena tadi saya kurang U-nya di sini. Gitu ya. U-nya itu maksudnya usernya ya. Nah, yang terakhir project parkir. Exit. Lalu saya grant lagi. Nah, ini passwordnya dan usernya juga beda-beda ya di 3 instance ini. Oke, exit. Sudah selesai. Sekarang kita tinggal tes dari klien. Nah, klien itu misalnya karena di sini IP-nya akhiran 58, maka kita pakai CMD saja. Ya, di sini kita pakai CMD. Jadi itu ya, MySQL saya sudah siapkan ya. Sudah siapkan. Apakah bisa? User rahasia node 158 ya. 583307. Oke, ada kesalahan typo dari saya. Di sini bukan 192. Bukan 91 ya, tapi 92. 192. 192. Oke, saya ulang lagi, saya copy. Lalu kita save insert di sini. Ya, sudah bisa ya. Kita show database. Tadi kalau nggak salah saya sudah membuat satu database ya. Nah, ini database-nya tes aja. Lalu saya ingin masuk ke node yang kedua nih. Nah, ini saya copy lagi. Saya buka tab baru. Sini saya gedein dulu dikit. Ini CD C.
Biar kelihatan ya. CLS. Iya. 192 10818 308 Minha. Oke, untuk yang kedua saya bukakan CMD baru lagi. CMD di sini ya. Saya masuk ke rootnya dulu si Windows saya ini, terus saya coba copy, lalu saya coba akses ya. Coba paste untuk yang Node 2 ya, show databases gitu ya. Nah, ini kan instance yang kedua ya, berbeda. Lalu untuk yang terakhir, project parkir di sini ya, di sini agak panjang jadi saya kecilkan. Paste di sini. Iya, show databases. Ya, kalau kita bisa lihat portnya itu ya, ini port 339. Sini saya tulis, saya ini kan yang kedua di sini. Oh, oke, ini bukan ini maksudnya ya. Kita select portnya lagi. Nah, ini yang 3308. Saya cekkan dulu. Sedangkan untuk yang ini ya 3307. Jadi ketiga-tiganya node ini sudah bisa diakses dari root, dari servernya ataupun dari klien ya. Nah, seperti ini. Kita berhasil sudah. Nah, untuk selebihnya ini sifatnya tetap independen. Jadi berasa ada 3 server berbeda dalam satu server gitu ya, dan satu mesin yang sama. Tapi membedakan tetap kembali lagi menggunakan port ya. Ini port yang 3307, 3308, dan ini yang untuk 3309. Itu cara mengaksesnya. Baiklah, demikian dari saya untuk video ini, dan ini sangat memudahkan untuk penggunaannya. Nah, jika rekan-rekan ingin mematikan salah satu node gitu misalnya, ya cukup dengan sistem ctl stop MariaDB. Ini saya clear dulu deh itu ya. Ini sistem ctl stop MariaDB add node 1 gitu ya. Nah, kita bisa lihat statusnya. Nah, sekarang kan dia inactive ya, dead gitu. Nah, ini node 1 pun juga sudah tidak bisa diakses nih. Kita coba select port gitu. Nah, lost connection, kalau kita gedein gitu ya. Nah, nggak ada nih no connection karena kan sudah di shutdown kan ya di sini. Gitu juga kalau kita mau nyalakan lagi ya kita start lagi. Tuh, ini pun bisa kita connect lagi gitu ya. Show database juga gitu. Termasuk yang stop project parkir ya. Oke, seperti itu. Kita coba cek project parkirnya. Nah, ini. Nah, dia lost connection juga kan. Nah, kita coba cek lagi. Nah, nggak bisa. Kalau kita nyalakan lagi. Kita nyalakan lagi ya. Start. Tuh. Ya, dia mau lagi connect gitu ya. Dari klien ke servernya.
Baiklah, rekan-rekan, demikian video singkat saya ini. Semoga menambah wawasan dan manfaat buat kita semua. Sampai bertemu di video saya berikutnya, yaitu membuat replikasi MariaDB 3 nodes, satu master, 2 slave. Nah, itu juga lebih seru lagi. Tentunya saya akan bangun itu di Linux Ubuntu ya, dengan teknik yang lebih menarik lagi. Dari saya, terima kasih. Silakan komentar, saran, dan kritik membangun. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.